Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa pengajian walaupun diiringi dengan gerimis gitu ya. Adem ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita keridhoannya dan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita sampai pada hikmah tentang menyatakan hakikat sifat-sifat kehambaan yang akan kemudian disusul oleh anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, tahaqqaq bi awsafika yamuddaka bi awsafihi. Tahaqqaq bi dzullika yamuddaka bi izzihi. Tahaqqaq bi ajzika yamuddaka bi qudratihi. Tahaqqaq bi du'fika yamuddaka bi haulihi wa quwwatihi. Tahaqqaq nyejatikan sapa sira. Sejatikanlah. Bahasa yang lain mungkin nyatakan. Bi ausofika dengan sifat-sifatmu yamuddaka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepadamu bi ausofihi dengan sifat-sifatnya. Bahasa Indonesianya nyatakan dengan hakikat sifat kehambaanmu, maka Allah akan menolongmu dengan sifat ketuhanannya. Niki sudah banyak tanda kurung ya, karena biar mudah dipahami. Saya kasih banyak tanda kurung nih. Nyatakan hakikat sifat kehambaanmu, maka Allah akan menolongmu dengan sifat ketuhanan. Tahaqqaq bidzullika yamuddaka bi izzihi. Nyatakan dengan hakikat rasa hinamu, maka Allah akan menolongmu dengan kemuliaannya. Tahaqqaq bi ajzika yamuddaka bi qudratihi. Nyatakan dengan hakikat kelemahanmu, maka Allah akan menolongmu dengan kekuasaannya. Tahaqqaq bi du'fika yamuddaka bi haulihi wa quwwatihi. Nyatakan dengan hakikat keterbatasanmu, maka Allah akan menolongmu dengan upayanya dan kekuatannya. Intinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kita itu sebagai hamba Allah itu ya dinyatakan nyata-nyatanya hamba. Nyata-nyatanya hamba itu ya tidak punya kemerdekaan. Bapak, kalau umpamanya di fikih itu kan orang yang terkena taklif itu kan orang yang merdeka. Ya, itu hukum fikihnya. Tapi ini hakikatnya setiap orang itu kan hamba Allah. Karena hamba Allah, sebetulnya harusnya hamba itu
maka kehendaknya itu tidak punya, yang ada adalah menjalankan kehendak tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba, maka dia tidak mempunyai kemuliaan, karena hamba itu ya hina. Tapi ini jangan dikonfrontasikan dengan pengertian-pengertian yang ilmu dohir, ilmu fikih gitu. Itu tidak bisa, nanti kalau disandingkan agak repot. Ini harus dipahami dengan makna hakikat, bahwa hakikatnya manusia itu adalah hina. Loh, kan katanya Bani manusia itu mulia, Pak, karena Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau dikonfrontasikan begitu kan tidak bisa. Tapi ini perspektifnya adalah kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita itu di hadapan Allah kan tidak ada apa-apanya ya, kecuali hamba itu, karena kita diciptakan sebagai hamba. Dan sifat hamba itu adalah selain tidak mempunyai kemerdekaan, seharusnya itu yang kita jalankan itu adalah kehendaknya Allah. Kita tidak mempunyai kemuliaan di hadapan Allah, kita hanya mempunyai rasa hina, kita itu lemah di hadapan Allah, dan kita itu juga penuh keterbatasan. Nah, kalau hamba itu betul-betul bisa menyatakan sifat kehambaannya seperti itu, maka Allah akan menolong hambanya itu sesuai dengan rasa yang dirasakannya. Kalau rasa yang dirasakannya itu adalah dia itu betul-betul hamba, maka dia akan ditolong oleh Allah dengan sifat ketuhanannya. Kalau dia merasa hina, maka Allah akan menolong dengan kemuliaannya. Kalau dia itu merasa lemah, maka Allah akan menolong dengan kekuasaannya. Kalau dia itu merasa terbatas, maka Allah akan menolong dengan kekuatannya dan dengan kekuatan untuk menghindar kemaksiatan maupun kekuatan untuk menjalankan kebaikan. Bahkan nanti dijelaskan betapa orang-orang yang bisa menampilkan hakikatnya yang kehambaan seperti itu, maka terkabulnya doa itu sesuai dengan kerelaan dia mengangkat tangannya untuk berdoa. Jadi ijabah doa itu ya angkat tangan ya diijabahi oleh. Dan hal seperti itu kan sudah sangat mafhum sekali ya. Mafhum itu sering terjadi di kisah-kisah para wali-wali Allah, begitu berdoa kan langsung dikabulkan. Ya, bahasa yang lain, orang-orang yang sudah mampu untuk menyatakan hakikat sifat kehambaannya yang lemah, hina, penuh keterbatasan, ya maka dia wali Gusti Allah. Jangan bayangkan apa bukan wali Gusti Allah kalau dia itu bertindak, bersikap, berbuat itu disesuaikan dengan kehendak Allah. Artinya saat dia menyesuaikan segala tingkah lakunya, sikapnya itu dengan kehendak Allah, dia kan sudah mampu mengendalikan nafsunya. Gitu? Nafsunya sudah terkendalikan untuk mengikuti kehendak Allah. Tidak berpikir kecuali berpikir untuk tafakkur kebesaran Allah, kemahaagungan Allah, tidak bersikap kecuali sikap yang husnudon, yang diizinkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, tidak berbuat kecuali itu adalah perintah-perintah Allah. Ini luar biasa orang seperti itu. Dan kayaknya kalau kita kan, ya saya nggak tahu ya. Banyakan orang itu kan masih dalam posisi bukan wali Gusti Allah. Jadi,
masih pengendalian nafsunya itu masih rendah. Kadang-kadang ya sombong. Itu kan lawan dari sifat kehambaan ya. Oke, itu dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian bagaimana penjelasan Syekh Ibnu Abbad di dalam Syarah Al-Hikam ini? Hadza munasibun. Hikmah ini tadi, kalam atau hikmah yang diungkapkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini tadi munasibun, berkesesuaian atau sesuai. Lima dzakarahu, lima dengan kalam, dengan hikmah. Kalau dengan hikmah dzakarahu kok enggak pas ya, enggak pas apa rujuknya itu, kata gantinya gitu. Lima kepada kaul tadi itu kan kola, jadi ini kaul. Dzakarahu yang mana telah dituturkan kaul tersebut oleh mu'alif minal faqoti, yaitu terkait dengan al-faqot wal mawahib. Al-faqot wal mawahib itu apa? Al-faqot itu kemelaratan, wal mawahib itu anugerah atau pemberian. Itu maksudnya kalam ini tadi, hikmah ini tadi itu sesuai dengan kaul-kaul yang terdahulu. Mana saja yang kita bahas minggu-minggu yang lalu, diantaranya wurudul faqoti, a'yadul muridin, datangnya musibah dan kemelaratan dan cobaan adalah hari raya yang indah bagi orang-orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Ingat ya? Lalu diantaranya yang lain lagi, rubbama wajadta minal mazidi fil faqoti ma la tajiduhu fis shaumi was shalah. Terkadang engkau mendapatkan mazidah atau tambahan anugerah kedekatan kepada Allah di dalam waktu kesempitan, yang mana anugerah itu tidak engkau dapatkan di dalam puasa maupun sholat. Ingat ya? Ingat Baihaqi ingat mestinya. Dicatat. Al-faqatu, satu lagi. Al-faqatu bastul mawahib, kemelaratan, rasa sangat butuh. Rasa butuh itu adalah bastul mawahib, permadaninya atau tempat lemek untuk turunnya pemberian. In aradta wurud dalam mawahib alaika. Kalau engkau berkehendak turunnya pemberian-pemberian Allah kepadamu, sahih al-faqra, maka benarkanlah itu rasa kefikiranmu. Jadi benarkanlah itu, sungguh-sungguhkanlah rasa fikirmu itu. Bukan menyebut dirinya ana al-fakir al-fakiru ilallah gitu. Tapi mengucapkan itu dengan rasa sombong ya enggak jadi. Ya butuh gitu. Seseorang yang butuh kepada Allah itu, ya ini ilustrasi ya. Ilustrasinya kalau ikan itu hidup di dalam air, maka kita itu hidup di dalam rahmat Allah. Kalau ikan keluar dari dalam air mati. Kalau kita itu tanpa rahmat Allah, kita mati. Mati setiap saat kita itu sebetulnya pasti sangat membutuhkan Allah dengan berbagai macam anugerahnya termasuk rahmatnya. Ya. Sahih al-faqrah wal faqata ala daika. Ini yang kemarin-kemarin lah, itu berkesesuaian dengan hikmah yang barusan dibaca tadi itu. Waqad taqaddama at-tambihu, dan sungguh telah lalu peringatan atau peringatan itu. Ya peringatan tapi bukan kayak peringatan. Awas ada anjing galak gitu maksudnya, ya pemberitahuan lah.
kalau bahasanya yang lebih sudah diberitahukan, diingatkan. Ala hadal makna tentang makna ini inda qaulihi saat mu'allif Ibnu Athaillah itu beliau dawuh. Kun bi ausyafir rub kun bi ausyafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi ausyafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Kun, jadikanlah dirimu, adakanlah dirimu bi ausyafi rububiyatihi dengan sifat-sifat ketuhanan Allah itu adalah muta'alliqan, engkau bergantung. Wa bi ausyafi ubudiyatika mutahaqqiqan, dan dengan sifat-sifat kehambaanmu mutahaqqiqan, engkau menyatakan itu sungguh nyata dalam diri. Itu tadi ya, kalau kita itu dengan sifat ketuhanan Allah kita itu selalu bergantung, dengan tahu bergantung kan mesti tahu lah. Ada benang atau rafia atau pokoknya tali gitu ya. Lalu kita mengikat tali itu ada atas, lalu kita gantung di bawahnya. Ya udah bergantung. Bergantung itu ya pasrah dengan yang kita pegang. Jenenge pasrah niku pripun? Pasrah niku ya wis menumpukan semuanya kepada Allah. Ya kaya wong bergantung. Saged dibayangkan sendiri-sendiri. Ya kita tanpa Allah itu ya nggak ada. Berikutnya qala Sayyidi Abul Hasan Asyadzili. Asy Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau dawuh, ba'da kalami dzakarahu. Sesudah kalam yang diungkapkan oleh mu'alif atau Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa tasahihul ubudiyyati, membenarkan sifat kehambaan itu bimula zamatil fakri, dengan menatapi rasa fakir, wal ajzi, dan apes, wal ajzi dan lemah, wabdu'fi dan terbatas, wadzulli dan hina, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Wa abdaduha, dan lawannya dari sifat-sifat tashihul ubudiyah al-fakru al-ajzu wa du'fu wa dhul, itu adalah ausyafur rububiyah, yaitu sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan itu kan ar-rububiyah. Nah, selain ar-rububiyah itu ada al-uluhiyah. Jadi pengambilannya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Rob itu jadi rububiyah. La ilaha illallah. Ilah itu jadi uluhiyah. Dua-duanya ar-rubub wal ilahi wal uluhiyah itu kalau diterjemahkan itu biasanya Tuhan. Contoh, tidak ada Tuhan selain Allah, itu kan la ilaha illallah. Yang alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Berarti maknanya dua-duanya Tuhan. Nah, ini ada yang namanya ulama Al-Maghrizi, seorang sejarawan bermadhab Syafi'i yang hidup di abad ke-9 Hijriah, menjelaskan bahwa kata Rabbul Alamin, Rabbil Alamin
berasal dari kata robba yarubbu yang berarti yang mencipta, merawat, dan bertanggung jawab atas penciptaan, rezeki, kesehatan, dan perbaikan. Jadi waktu seseorang itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka makna Rabbil alamin itu adalah Tuhan yang Maha Mencipta, yang merawat, yang bertanggung jawab atas rezeki, kesehatan, dan peningkatan kualitas atau pendidikan. Oleh karenanya ada fakultas disebut fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Sedangkan kata ilah masih menurut Al-Maghrizi tadi berarti menjadikan sebagai yang disembah. Menjadikan sebagai yang disembah sehingga menjadi satu-satunya yang dicinta, yang ditakuti, yang diharapkan. Itu ilah. Itu ya. Saya tidak mau menjelaskan tentang tauhid yang ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bukan itu. Tapi ini tentang makna kata ar-rabb dan al-ilah. Famalaka walaha. Famalaka walaha. Dan fama mongko opo laka ketuimu walaha. Maka apa yang engkau punya laha dalam kurung di depan sifat rububiyah. Nah, kamu itu loh kalau dihadapkan, kan gitu. Kalau dihadapkan di hadapan ar-rububiyat dari sifat ketuhanan Allah itu kamu itu opo gitu loh. Ya kalau ada opo-opo nih kan gitu jawabannya, tapi di kitabnya belum dijawab gitu ya. Falazim ausofaka, maka tetapilah, lazimkanlah di dalam dirimu sifat-sifatmu, wa ta'allaq bi ausofihi, dan bergantung dengan sifat-sifat Allah. Waqul, dan katakanlah, min bisatil fakri al hakiki, dan katakanlah atau bermunajatlah, berdoalah dari lemeknya kefikiran yang hakiki. Maksudnya itu ya berdoalah, munajat kepada Allah dengan lambaran rasa fakir yang hakiki itu. Lalu ucapkanlah, wakul ucapkanlah, ya Ghaniyu, ya Allah, engkau zat yang maha kaya. Man lil fakiri ghairuka. Man, siapakah yang menolong yang fakir ini selainmu? Ya Ghaniyu, man lil fakiri ghairuka. Ya Allah yang maha kaya, siapakah yang akan menolong yang fakir ini selainmu? Jawabannya kan mboten enten ngoten. Tapi ini kan munajat. Wamin bisa tidufi, dan dengan lambaran keterbatasan. Ya qawiyu, bisa lemah, bisa keterbatasan gitu. Ya qawiyu, wahai zat yang maha kuat. Man lidha'ifi ghairuka. Siapakah yang akan menolong yang lemah ini selain? Pokoknya jauh dengan rasa seperti itu. Wamin bisautil ajzi, dan dari lemek, dari permadani, kalau dari permadani kelemahan, dari ya lemek aja, dari hamparan kelemahan. Ya qadiru, wahai zat yang maha kuasa. Man lil ajizi ghairuka. Siapakah yang menolong yang lemah ini selainmu? Itu ini kan bahasanya kan begini, bahasan dan rasanya ini dibuat antara kutub tertinggi dengan kutub terendah, Tuhan dengan hamba gitu. Wahai zat yang maha kuasa, siapakah yang menolongku?
Siapa yang menolong yang lemah ini selain Ya Azizu wahai zat yang maha mulia. Man lidzalili ghairuka. Siapakah yang menolong orang yang hina ini selain tajid al ijabah, maka engkau akan menemukan al ijabah, terijabahnya doa. Ka'annaha, seakan-akan sesungguhnya ijabah itu tau'u yadika sesenang tanganmu. Ini maksudnya. Jadi ijabah itu seakan-akan sesenangnya tangan kita. Itu maksudnya ya begitu mengangkat tangan untuk berdoa dikabulkan. Dan kita pernah ada ya kisah di Mekah itu kekeringan. Ulama sak Mekah itu diundang untuk sholat istisqa. Sholat istisqa itu tetap gak udan. Dan akhirnya ada yang mengusulkan kepada raja. Wahai raja, ini ada ulama satu yang gak datang. Memang tadinya nggak diundang. Kenapa? Ya ulama orang dayani tapi ya ulama. Orang dayani piye? Orang ketok meyakinkan belas. Ya udah diundang aja. Ya, diundang datang salat istiqomah lagi bareng-bareng. Dia di pinggir gitu sambil doa. Ya Allah, niki kawula hamba-hambamu niki doa. Nek boten dikabulake kok mesake. Ya terus udah ya. Tapi orang-orang seperti itu ya pada akhirnya udah biasanya ngangkat tangan untuk kepentingan dirinya sendiri itu ya hampir hampir nggak pernah. Wong dia itu sudah nafsunya sudah terkendalikan dengan baik untuk selalu taat pada Allah. Doanya paling-paling ya Allah tetapkanlah iman saya. Tetapkanlah iman saya. Jangan sampai cabut keimananku padamu. Ya wis ngono tok. Ya seperti kisah kemarin ada orang di masjid yang kelihatan seperti apa orang miskin sekali gitu. Sudah kelihatan miskin terus ada orang ulama gitu datang ke masjid itu. Nah, lalu dia ngikuti ulama itu. Saya pikir kan ngikuti ulama itu untuk cari bantuan apa gitu kan kelihatan miskin. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saya bantu. Saya bantulah. Saya ini lagi kena apa musibah saya itu pada hilang. Sehingga saya itu tidak bisa menjadi terus apa ya kayak ya wis kayak orang kebanjiran gitu. Banjiran kan musibah toh. Nah, terus ada batang pohon yang ngadeg di sungai gitu, di banjir itu dia kan gini terus gitu. Nah, saat kemarin saya dapat musibah itu bisa seakan-akan saya selalu dekat pada Allah gitu. Tapi giliran musibah yang nggak ada saya terlepas gitu. Nah, itu malah sebaliknya ya. Kalau banyak orang kan nggak gitu doanya. Nah, orang-orang yang mengangkat doa dan doanya diterima itu biasanya enggak ya nah, orang-orang seperti itu ngangkat tangan untuk berdoa ya biasanya kalau ada kepentingan kemanusiaan, kemanfaatan untuk kaum muslimin dan muslimah. Saya itu pernah dengar gini, Merapi tahun berapa itu? Itu pas meleleh itu nggak berhenti sampai lama. Itu kalau secara spiritual dilihat itu yang memberhentikan itu akhirnya ya doa. Doa nih wong kayak gitu. Ora gampangane pun Gusti besake wong kayak gitu banget. Lalu berikutnya istainu billah, carilah pertolongan kepada Allah. Mungkin kalau di lebih spesifikkan
Carilah pertolongan hanya pada Allah. Wasbiru dan bersabarlah. Innal arda sesungguhnya bumi itu lillahi punyanya Allah. Yuri suha Allah mewariskan bumi itu man kepada orang-orang yasha'u yang berkehendak Allah. Min ibadihi dari hamba-hambanya. Wal akibatu dan akibat yang baik itu lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-A'raf ayat 128. Itu kalau dicek lengkapnya itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Jalalain ini lebih terinci dan mudah dipahami. Nabi Musa alaihissalam berkata pada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah dalam menghadapi penganiayaan mereka Fir'aun dan bala tentaranya. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah yang diwariskannya atau yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik yang terpuji adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir Jalalain. Intaha kalamu Sayyidi Abi Hasan. Intaha ini adalah akhir dari kalimat atau kalam Sayyid Abil Hasan Asyadili. Tadi kan ngutip kan di atas tadi itu. Qala Asy-Syaikh Abu Hasan Asyadili radhiyallahu an. Nah, sampai ayat ini itu adalah akhir dari kalam itu. Syekh Abu Hasan Asyadili itu lahir pada tahun 1197. Kalau Imam Ghazali itu wafat 1111. 1111. Nah, kalau Syekh Abu Hasan Asyadili ini lahirnya 1197. Selisih sekitar 80-an tahun. Di desa Gumaroh yang kini terkenal dengan kota Tonjah, Maroko Utara. Beliau adalah murid kesayangan Syekh Abdus Salam bin Masyish sampai diangkat oleh Allah menjadi wali kutub. Dia wafat tahun 1258. Kalau di jumlah niku umurnya berarti 61. Banyak orang-orang baik itu matinya muda-muda ya. Ya 61 ya tua ya. Tapi kan biasanya kan jaluk ya 70 80. Nah, saya mempunyai murid, beliau itu mempunyai murid Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ini lahir 1219. 1219. Sementara wafatnya Syekh Abu Hasan Asyadzili itu 1258. Berarti masih ketemu lama. Nah, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, muridnya ini wafat tahun 1287. Nah, muridnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Syekh Ibnu Athaillah yang mengarang kitab Al-Hikam ini. Sehingga mengapa kok banyak kutipan dari Syekh Abu Hasan Asyadzili, di antaranya karena dia cucu muridnya Syekh Abu Hasan Asyadzili, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sendiri itu lahir di Mesir, di Iskandaria tahun 1250. Gampang apalane. Dan meninggal di Kairo pada 1309. Nah, saya umurnya pinten? 59 dan 60 ya. 60-an. Standar ya. Standar 60. Nah, jenengan arep mati kapan? Nggih mboten semer apa? Bener. Nek aku ngerti bahaya malah. Niki berikutnya masih ada satu alinea dari keterangan Syekh Ibnu Abbad. Wa huwa makna ma dzakarahul muallifu hauna. Wa huwa qaul dari Syekh Abu Hasan Asyadzili itu tadi makna ma dzakarahul muallif hauna adalah semakna dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi di kalam ini tadi. Wa kasaru kalamil muallif dan kebanyakan kalimat-kalimat hikmah atau ungkapan-ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari al-Mu'allif itu jarin wa aksaru kalamil mu'allif jarin ala manhaji kalami Abi Hasan. Jarin itu lumaku bahasa Jawanya. Terus bahasa Indonesia ini tadi piye nih? Kebanyakan kalamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu apa jarin? Apa is? Bahasa bersesuaian ya. Ya berkesesuaian alaman haji kalami Abi Hasan berkesesuaian dengan metode atau manhaj dari kalam Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dan Syekh Abu Hasan Asyadzili. Amin ya rabbal alamin. Wa nafa'a bihima dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat lantaran ilmu-ilmu mereka berdua maupun dari kemuliaan-kemuliaan mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita lanjut kembali. Untuk hari ini kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.